Setelah tahu cara ini, kita tidak perlu membeli pupuk ketika di fase bunting. Cukup kita meracik sendiri buah pada tanaman padi kita itu hasilnya luar biasa. Dan panen kita itu akan meningkat, sahabat. Untuk membuat tanaman kita itu tumbuh subur secara cepat dan maksimal dan berbuah banyak, ada beberapa tahapan proses yang kita lakukan. Sehingga entar tanaman kita itu di fase pindah tanam juga sudah memperbanyak anakan padi tersebut, dan di fase generatif atau pembuahan atau bunting itu hasilnya akan maksimal, sahabat ya. Sekarang saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara meracik pupuk agar buah pada tanaman padi kita itu berat dan terisi penuh. Ada beberapa tahapan yang harus kita lalui sehingga hasilnya maksimal. Dan ingat, penyepraian pupuk ini adalah pupuk daun. Penyepraian ini kita lakukan ketika di fase bunting. Nah, sahabat ya, biar hasilnya maksimal. Dan kita spray sampai benar-benar entar buah pada padi kita itu merunduk. Nah, biar hasilnya maksimal, yang perlu sahabat ketahui adalah apa saja yang dibutuhkan tanaman ketika di fase bunting tersebut. Di fase bunting ini, nutrisi-nutrisi yang cukup dan lengkap yang kita racik ini agar entar pertumbuhan tanaman kita itu akan bagus dan tidak kekurangan nutrisi atau unsur hara. Yang perlu sahabat perhatikan adalah kandungannya, sahabat ya, sehingga dari pupuk organik padat juga agar menyuburkan tanah kita. Nah, penyuburan tanah kita ini sangat penting, sahabat ya, menjamin pertumbuhan tanaman kita juga akan maksimal. Dan unsur hara yang tinggi seperti unsur hara fosfat dan kalium itu, sahabat, sangat dibutuhkan di fase-fase bunting ini, dan juga zat pengatur tumbuh sehingga buah padi kita itu akan bernas dan terisi penuh. Nah, untuk racikan ini ada beberapa bahan yang kita berikan, sahabat. Nah, di sini kita siapkan pertama adalah air cucian beras yang sudah didiamkan selama 1 minggu yang dicampur dengan air kelapa. Masing-masing itu ukurannya, sahabat, 2 liter air cucian beras atau air lerih ditambahkan dengan 2 liter air cucian kelapa. Nah, agar lebih dasar dari bahan ini, di sini kita tambahkan 1 pupuk dulu, sahabat ya, karena pupuk ini banyak sekali campurannya. Di sini manfaat dari micin ya, kita menggunakan micin. Nah, micin yang kita gunakan di sini nggak usah banyak-banyak, sahabat ya. Di sini kita hanya menggunakan 2 sendok saja dari micin ini, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman dengan sistem kocor maupun spray. Micin ini bisa merangsang pembungaan dan pembuahan yang begitu cepat, sahabat ya. Nah, ini yang pertama, sahabat ya, dan kita akan taruh ini yang kedua. Dan ditambahkan dengan minuman kesehatan, yaitu di sini kita akan menambahkan kuku bima. Nah, maksudnya dari kuku bima ini, ketika tanaman kita susah berbunga, kita bisa streskan memakai kuku bima. Karena sejatinya secara alami ketika tanaman kita itu dimasukin sama zat-zat asing itu, dia akan menjadi stres. Setelah stres, dia akan mengeluarkan bunga dan buah. Makanya banyak sekali petani yang menggunakan kuku bima ini. Nah, di sini kita menggunakan 1 saset saja, sahabat ya, biar hasilnya lebih maksimal. Oke, ini kita akan taruh semuanya. Begini ya, kita habisin aja, sahabat ya. Nah, setelah habis dari 1 bungkus ini, sahabat, setelah ini, sahabat, nah baru kita aduk campur rata, benar-benar terlarut dari kedua bahan tersebut, micin bersama kuku bima itu minuman kesehatan tersebut, sahabat ya. Kita campur aduk-aduk sampai merata. Tapi kayaknya ini agak kurang, tadi ada sisa, sahabat ya, dari kuku bima, kita tambahin aja, kita habisin ya semuanya di sini ya. Ini tinggal berapa saja, nah tinggal sedikit aja kita gunakan semuanya dan kita campur adukan. Nah, setelah kita campur adukan, jangan lupa tambahkan pupuk majemuk, yaitu pupuk MKP. Nah, di sini saya menggunakan pupuk dari Multi KP, sahabat ya. Nah, untuk pupuk MKP ini, sahabat bisa bebas menggunakan pupuk jenis apapun. Yang penting sahabat menggunakan pupuk majemuk MKP. Mungkin dari merek petani atau merek lainnya itu bebas, sahabat ya. Silahkan gunakan. Nah, untuk ukurannya kita gunakan 1 sendok dulu dan kita
taruhin dari air kelapa bersama campuran dari bahan lainnya. Nah, ini entar kita bisa langsung menyeprai ke tanaman kita. Nah, di sini kita aduk-aduk campur rata. Pertama dulu kita pisahkan dari kedua bahan tersebut. MKP ini jangan langsung campurkan bersama air yang banyak, karena ntar dia akan mengendap di sengki semprotan. Dari itu kita gunakan air sedikit saja dan kita campur adukan sampai merata. Kalau sudah larut seperti ini sahabat ya, udah cukup. Dan setelah ini baru kita menggunakan di sini yaitu boron sahabat ya. Nah, boron ini kegunaannya dan manfaatnya itu sangat banyak sekali, yaitu unsur hara mikro yang sangat-sangat dibutuhkan oleh tanaman walaupun hanya sedikit. Nah, mengandung ini kandungannya sahabat ya, mengandung unsur boron dan beberapa unsur tambahan lainnya sahabat ya, seperti unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman, yaitu mencegah kerontokan bunga, mencegah kerontokan buah, dan mencegah kering pucuk daun, mencegah keriting daun, mempercepat laju pertumbuhan. Itu sangat-sangat manfaat sekali dari boron ini untuk semua jenis tanaman, yaitu tomat maupun apa lainnya ya sahabat. Di sini kita gunakan 1 sendok dan kita masukin aja sahabat ya. Nah, setelah kita masukin baru kita campur adukan benar-benar terlarut rata. Nah, ini udah cukup sahabat ya kayaknya. Oke, ini masih ada gerundulannya sedikit. Pastikan pupuk ini betul-betul benar-benar terlarut rata sahabat. Nah, ini udah cukup ya. Baru kita campurkan ke pupuk cair dari micin bersama bahan lainnya tersebut, air kelapa, air leri, dan lain sebagainya. Dan kita campurkan seperti ini sahabat ya. Dan untungnya kita membuat pupuk ini manfaatnya itu sangat besar sekali, dan kita bisa mengirit dari pupuk MKP dan bersama boron tersebut. Kalau untuk dosis yang aslinya 1 gendongan semprotan itu MKP kita gunakan sebanyak 2 sendok atau 3 sendok per gendongan semprotan, dan boron 1 sendok. Tetapi ketika kita campurkan dengan bahan ini udah cukup sahabat ya, nggak usah kita tambahin banyak-banyak. Nah, ini. Nah sahabat, untuk ukuran dan dosisnya itu sangat mudah sekali. Untuk pergendongan semprotan sahabat ya, untuk pupuk ini kita ambil entar kita gunakan 180 ml per gendongan semprotan. Atau kalau sahabat mau hasilnya maksimal, sahabat bisa gunakan 500 ml atau setengah liter per gendongan semprotan. Nah, ini sangat irit sekali sahabat ya. Dan kita lakukan sistem kocor. Kalau untuk sistem kocor silahkan sahabat gunakan kalau per liternya itu 20 ml per liter. Nah, untuk sistem spray sahabat bisa gunakan 15 ml atau 10 ml per liter air. Nah, untuk sahabat yang tidak paham silahkan tanya. Oke sahabat, itu dia sahabat ya, semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.